harusnya usia segitu tuh sudah mulai terbentuk organ-organ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania. Pagi hari ini di bulan puasa ini, teman-teman, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga kelancaran ternaknya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang masalah atau problem yang lagi rame di grup-grup sosmed, khususnya grup Kenari ya teman-teman. Itu banyak kejadian telur burung itu tidak isi. Terus berikutnya adalah telur burung itu isi tapi tidak sampai menetas, teman-teman. Artinya embrionya itu mati dalam perjalanan. Jadi dalam rentan waktu umur 0 sampai 14 hari itu terjadi kematian embrio dalam telur kenari itu. Dan di sini pun ternyata saya juga mengalami, teman-teman. Ini burung saya yang sedang mengeram ini usianya adalah 10 hari dari telur pertama mengeram ya. Tuh, nanti akan saya perlihatkan seperti apa sih telur burung kenari yang embrionya itu mati di dalam. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa telur kenari itu sudah mati embrionya, tentunya kita tidak akan buang-buang waktu untuk nunggu telur itu sampai 14 hari bahkan lebih ya teman-teman. Sudah harus kita buang dan kita rawat kembali indukan atau babon kenarinya itu biar segera kondisi kembali. Oke, ini ngeram 3 butir dan status burung ini adalah babon sebenarnya, teman-teman. Dia itu indukan yang pinter ya, meloloh anaknya. Cuma karena kemarin cuaca yang memang tidak menentu, artinya itu fluktuasi suhu udara juga sangat tinggi ya. Jadi kalau malam tuh dingin sekali, kalau siang tuh bisa panas sekali, teman-teman. Nah, itu sempat saya lolos sendiri anakan untuk indukan kenari ini. Nah, itu kelihatan, teman-teman ya, telurnya ada 3. Nah, ini sepintas kalau dari luar tuh kan warna kulit telurnya tuh sudah biru agak gelap. Nah, itu sudah kelihatan kalau telur ini sebenarnya itu isi, teman-teman. Tanpa kita terawang pakai senter itu pun sudah jelas kelihatan. Cuma untuk memastikan aja nanti kita akan teropong atau kita lihat sama-sama seperti apa sih embrio yang mati itu dalam telur. Oke, ini telurnya sudah saya ambil semua, teman-teman. Cuma tadi terjadi insiden yang menyebabkan satu telur itu jatuh dan pecah. Dan sepertinya yang pecah ini adalah telur yang pertama. Di telur yang paling tua, kurang lebih usianya 10 hari, dan harusnya usia segitu tuh sudah mulai terbentuk organ-organ seperti kaki, sayap itu udah mulai kelihatan jelas, kepala. Dan ternyata setelah kita lihat kondisi di dalamnya ini ya, itu kan belum ada penampakan atau bentuk morfologi yang
menyerupai baik itu kaki maupun sayap ataupun kepala teman-teman ya. Artinya embrio telur ini sudah mati sekitar atau beberapa hari yang lalu teman-teman, jadi tidak sempat membentuk bagian-bagian tubuh yang saya sebutkan tadi. Kalau yang dua ini berarti telur yang setelahnya, di usianya itu antara 8 atau 9 hari. Nah, ini yang coba kita lihat bareng-bareng ini. Nah, ini telur yang pertama, bisa dilihat itu teman-teman, di bagian tengah itu kan ada kayak bintik hitam dia. Ini dulu waktu umur 5 hari pengeraman, saya terawang tuh kan ada serat-serat atau urat-urat merah itu teman-teman. Tapi ini setelah kurang lebih, ini berarti telur kedua atau ketiga ya, di usia 8 lah, kita anggap aja ini 8 hari. Itu dia hanya bintik hitam tapi agak besar, dan di sampingnya itu ada warna kuning atau oranye itu, dan serat-serat merahnya itu sudah tidak ada teman-teman. Ini yang menandakan bahwa tidak ada pertumbuhan atau perkembangan di embrionya. Ini bisa dipastikan tidak isi atau tidak akan jadi teman-teman. Lebih baik telur seperti ini kita buang. Oke, berikutnya nah, ini juga sama teman-teman, cuma ini perkembangannya lebih bagus daripada telur yang sebelumnya tadi ya. Jadi ini warna hitamnya itu lebih banyak dan lebih lebar. Jadi komposisi warna hitamnya dengan kuningnya itu lebih banyak yang hitam teman-teman. Nah, ini menandakan embrionya itu perkembangannya lebih bagus daripada telur yang tadi. Cuma kalau kita balik seperti ini atau kita amati dengan seksama, itu kan tidak ada pergerakan di dalam telurnya tuh. Kalau embrio itu hidup usia 8, 9, 10 hari itu sudah terlihat pergerakan kecil di dalam ini teman-teman. Jadi kayak semacam ini ya, kayak daging yang gerak-gerak itu kalau di dalam air. Jadi ada tanda-tanda kehidupan. Kalau seperti ini sudah tidak ada tanda-tanda sama sekali. Nah, itu sudah berwarna hitam dan agak kecoklatan, terus ada garis-garisnya di atas itu yang menandakan bahwa sudah tidak ada perkembangan atau tanda-tanda kehidupannya. Ini juga kita buang aja telur seperti ini teman-teman. Sudah kita lihat bareng-bareng tadi ketika telurnya. Dan di sini saya hanya akan menginvestigasi teman-teman. Jadi bahasa saya itu adalah mengamati kembali atau mereview apa ada yang salah dalam perawatan maupun treatment yang saya berikan selama burung ini mulai proses kawin sampai proses mengeram. Dan ya, ini sebenarnya ini sudah injury time teman-teman, jadi mendekati hari-hari untuk menetas. Jadi kurang lebih 3 atau 2
2 hari lagi itu seharusnya sudah menetas, tapi karena kondisi embrionya mati ya tentunya kita hanya berharap sesuatu yang kosong. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus sering kontrol. Artinya kontrol itu gini teman-teman, kita tidak harus setiap hari itu meneropong atau menerawang telurnya. Kita kontrol itu dari penampakan fisik luar aja itu udah kelihatan teman-teman, bahwa telur ini tuh isi atau enggak. Semakin sering kita terawang itu pun juga tidak akan bagus hasilnya, akan memberikan dampak yang negatif bagi telur, terutama ini ya, kondisi kesehatan telurnya. Itu kalau kita saat memegang telur dan tidak sengaja tangan kita itu sebenarnya sudah ada virus atau bakteri, nah itu akan mengkontaminasi telur tersebut teman-teman, yang akan berpengaruh ke perkembangan embrio dalam telur tersebut. Oke, banyak faktor sebenarnya kenapa telur kenari itu atau embrio kenari itu tidak sampai menetas atau mati dalam perjalanannya selama 0 sampai 14 hari. Yang pertama itu bisa jadi embrio itu kekurangan nutrisi teman-teman. Artinya nutrisi dari betina maupun jantan waktu proses kawin itu kondisinya kurang. Nah, ini disebabkan oleh mungkin kondisi betina atau pejantannya itu yang kurang fit. Terus bisa jadi ini ya teman-teman ya, kondisi pakan. Nah, pakan atau EF yang kita berikan selama proses kawin itu kurang memenuhi nutrisi mereka. Nah, ini yang menyebabkan embrio kenari itu mati di tengah jalan. Terus yang kedua bisa jadi indukan kenari ini sering turun sarang, dikarenakan mungkin kondisi lingkungan tuh panas, jadi dia tuh gerah, jadi sering turun, sering minum, atau kondisi sarang yang sedang diserang kutu atau predator lain, mungkin cicak ya. Itu yang sering terjadi di kandang saya dulu sebelumnya, itu cicak teman-teman. Di indukan kenari itu tidak nyaman saat mengeram. Terus yang berikutnya, mungkin kalau kita pakai sistem kawin tanam itu ada beberapa indukan betina yang tidak mau diganggu oleh pejantannya selama masa pengeraman, dan ini juga menyebabkan gangguan terhadap telur kenari selama masa pengeraman, karena indukan sering turun atau bahkan indukan betina itu cepat naik birahi karena ada pejantan dalam satu kandang. Berikutnya mungkin ya bisa infeksi bakteri atau virus teman-teman. Nah, inilah pentingnya menjaga kebersihan kandang. Terus ketika kita mau neropong telur itu pastikan tangan kita itu harus bersih. Kita cuci tangan dulu baru kita megang telur itu teman-teman. Terus indukan kekurangan kalsium juga bisa yang menyebabkan cangkang kenari itu terlalu tipis, yang menyebabkan bakteri atau virus itu kan dia gampang masuk dan mengkontaminasi embrio telurnya. Oke teman-teman, itu tadi hasil investigasi saya. Terus saran buat teman-teman ya, juga untuk mengingatkan saya pribadi, jadi kita yang lebih tahu kondisi burung yang kita rawat. Jadi tidak ada salahnya
setiap hari itu burung kita pegang teman-teman, artinya burung yang tidak sedang mengeram ya. Jadi sebisa mungkin atau enggak usah sering-sering lah, mungkin 3 hari atau seminggu sekali itu burung wajib kita pegang, kita cek terutama kondisi perutnya, terus kondisi bulunya, terus kaki, jamur itu terutama kalau kaki teman-teman ya, bubul, baik bubul kering maupun bubul basah. Nah, penyakit-penyakit seperti ini yang kalau kita biarkan artinya kalau tidak segera kita tangani, itu tentunya akan menjadi semakin parah, yang menyebabkan burung tersebut akan mengalami gangguan lainnya. Artinya gini, misalkan kayak burung saya yang betina itu, yang itu kan awalnya dia ini saya dapat tuh terkena bubul kering teman-teman ya. Nah ini kalau kita biarkan berlarut-larut, tentunya burung tuh akan kehilangan ini ya, kehilangan nafsu makan, karena dia akan lebih sering mematuk kakinya karena gatal. Nah ini yang menyebabkan penurunan di berat badan kenari. Artinya dari penyakit yang lain itu akan menjadi pemicu untuk gangguan atau penyakit lainnya pada kenari. Nah seperti ini yang tentunya wajib untuk kita ini ya, kita perhatikan. Terus lagi-lagi adalah kebersihan kandang teman-teman, itu faktor utama atau faktor penentu, karena kenari itu sehari-harinya dia kan tidak kemana-mana dan hanya di kandang tersebut. Jadi kalau kita biarkan kandang itu kotor, tentunya bakteri akan sangat betah dan tentunya akan menginfeksi burung kenari kita. Seperti betina di depan kita ini, itu setelah saya cek juga kan dia memang ini ya, agak kurus, terus kondisi kotorannya itu juga agak basah. Jadi memang musim atau cuaca seperti ini tuh sangat-sangat rentan untuk burung kenari teman-teman. Jadi kita harus ekstra, harus rajin ngecek, kita kontrol supaya kita bisa segera melakukan tindakan untuk penanganan. Oke, untuk masalah embrio tadi mungkin sudah cukup mewakili ya. Artinya jangan sampai teman-teman mengalami kasus yang sama dengan saya. Terus tips-tipsnya sudah saya berikan tadi ya, seperti apa. Mungkin kalau di tempat teman-teman kasusnya akan lain, bisa jadi dia tidak, atau embrio itu gagal tumbuh, gagal menetas, itu karena faktor pakan juga bisa teman-teman. Cuma yang saya alami di sini adalah karena pejantannya yang tidak dalam kondisi yang fit. Oke, itu tadi pembahasan atau sharing saya mengenai embrio telur kenari yang tidak sampai menetas. Jadi faktor-faktornya sudah saya sebutkan semua, dan yang terpenting itu adalah investigasi teman-teman. Investigasi itu kita amati betul, mulai dari indukan dulu ya. Jadi indukan betina maupun pejantannya kita cek dulu, dia pada kondisi yang fit, on fire, atau ada yang sedang mengalami sakit seperti burung saya ini. Itu tentunya akan mengganggu proses perkawinan teman-teman.
mereka kawin, cuma yaitu tadi karena dia tidak sedang kondisi fit, tentunya akan mempengaruhi kondisi sel spermanya yang akan dia transfer ke betina, yang menyebabkan kondisi telurnya itu kurang nutrisi. Itu faktor yang lain mungkin juga menjadi penyebab embrio itu tidak sampai menetas. Yang sangat menentukan atau yang sangat mempengaruhi sekali itu adalah kondisi cuaca, teman-teman. Kalau sudah bicara cuaca, kita tidak bisa berbuat banyak, cuma tetap bisa kita setting, teman-teman. Artinya setting kondisi kandang, terus kondisi ruangan itu bisa kita kondisikan. Artinya kalau di luar itu kondisi sangat panas, mungkin kita bisa bantu dengan pakai kipas angin, atau di atas kandang itu kita berikan semacam ini ya, busa atau koran yang kita basahi, teman-teman, agar atau untuk menciptakan kondisi kandang itu yang lembab. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kurangnya dalam penyampaian ataupun dari segi audio maupun video. Saya sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.